Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putra Ramadhani dari kelas 12 IPA 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang kasus dana hibah dari keluarga almarhum Akiditio. Mengidentifikasi dan menganalisis kasus dana hibah sebesar 2 triliun dari keluarga almarhum Akiditio untuk dana COVID-19. Berita tentang dana hibah 2 triliun dari keluarga almarhum Akiditio. 5 fakta terbaru. Sumbangan 2 triliun dari Akiditio seperti dirangkum tim bisnis.com Selasa 3 Agustus tahun 2021. 1. Heboh donasi 2 triliun. Nama mendiang Akiditio tertiba heboh sejagat tanah air setelah keluarga memutuskan untuk memberikan donasi senilai 2 triliun untuk penanganan COVID-19 di Sumatera Selatan. Namun hingga kini pencairannya belum jelas. 2. Diamankan dan ditetapkan sebagai tersangka. Tersangka tepat 5 hari setelah pengumuman tersebut, Polda Sumsel memanggil keluarga Haryati. Dia kemudian diperiksa di Mapolda terkait donasi. Sumsel, Kapolda Sumsel Irjen Polisi Eko Indra Heri mengemukakan bahwa tantangan kini tengah memeriksa Haryati terkait hibah 2 triliun tersebut termasuk hoax atau tidak. Gubernur Sumsel kena prank. Gubernur Sumsel Hermanderu meminta pihak kepolisian menindak tegas terkait sumbangan 2 triliun dari Akiditio untuk penanganan COVID-19. 4. Polisi bantah tangkap anak Akiditio. Direktorat Reserse Kriminal Umum Ditreskrimum Polda Sumsel menegaskan bahwa jangan melakukan penangkapan kepada Haryati terkait pemberian sumbangan senilai 2 triliun rupiah. 5. Alasan uang sumbangan belum cair. Kepolisian daerah Sumsel memastikan pencairan dana sumbangan atas nama keluarga Akiditio senilai 2 triliun melalui biljet giro. Pembahasan. Kasus viralnya Akiditio bermula dari pernyataan Humas Mabes Polri bahwa Polda Sumsel mendapat bantuan dana penanggulangan COVID-19 dari keluarga Akiditio, pengusaha asal Aceh. Klaim sumbangan 2 triliun dari keluarga Akiditio berbuntut proses hukum. Sebagaimana dilaporkan Tempo, sumbangan yang awalnya disanjung banyak orang tersebut berubah menjadi tuduhan penipuan. Sebab terhitung sejak 26 Juli 2021 sumbangan yang telah diberikan secara seremonial tersebut tak kunjung diberikan. Atas dugaan tersebut, anak perempuan, menantu dan cucu Akiditio diperiksa Polda Sumatera Selatan pada tanggal 2 Agustus 2021. Dalam pemeriksaan tersebut, anak Akiditio, Haryati, dapat dikenakan ancaman hukuman akibat menghina negara dan membuat keonaran. Ancaman tersebut tertuang dalam pasal 15 dan pasal 16 UUD nomor 1 tahun 1946. Laporan tersebut didasarkan pada hebohnya pemberitaan mengenai pemberian sumbangan 2 triliun tersebut. Namun apabila dana tersebut ternyata tidak masuk, proses seremonial pemberian sumbangan tersebut dianggap membuat onar. Selain itu, sebagaimana dilansir dari berbagai sumber, proses seremonial tersebut juga bisa dianggap sebagai penghinaan terhadap negara yang hukumannya diatur dalam peraturan hukum pidana. Pemerintah seharusnya memeriksa lebih detail
Setiap sumbangan yang diberikan, apabila ada pihak, baik kelompok maupun perorangan, yang ingin memberikan sumbangan, pemerintah melalui aparatnya harus aktif memeriksa kebenaran pemberian dana tersebut. Berdasarkan pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana disebutkan, barang siapa menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berkelebihan atau yang tidak lengkap, sedangkan ia mengerti setidak-tidaknya patut dapat menduga bahwa kabar demikian akan atau mudah dapat menerbitkan keonaran di masyarakat, dihukum dengan penjara setinggi-tingginya 2 tahun. Sementara itu, pasal 16 berbunyi, barang siapa terhadap bendera kebangsaan Indonesia dengan sengaja menjalankan suatu perbuatan yang dapat menimbulkan perasaan penghinaan kebangsaan, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya 1 tahun 6 bulan. Pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban yang terjadi di kasus ini adalah pelanggaran hak warga negara dengan membuat kegaduhan dan tidak jujur. Itu merupakan pengingkaran kewajiban sebagai warga negara dalam membela negara, menghormati hak asasi manusia lain, dan ikut serta mencapai tujuan pembangunan nasional. Sekian penjelasan singkat dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.